bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, pada pagi hari yang indah ini kami mengucap syukur terima kasih kehadapan-Mu Bapa. Berkat kebaikan dan kemurahan Tuhan, kami boleh berdiri di tempat ini untuk beribadah, memuji dan menyembah-Mu Bapa pada saat ini dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang memimpin kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Haleluya. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, yang sangat mulia. Dia selalu pelihara kehidupan kita, bahkan kita tak mampu membalas kasih setia Tuhan selain untuk memuji dan menyembah Bapa. Kita naikkan pujian ini sama-sama. Haleluya Yesus, Kau Allah yang setia Bapa. Kau Allah yang setia.
tempat ini, cinta Tuhan Yesus Kristus. Lambaikan tangan saudara untuk Tuhan kita yang termulia. Kita sama-sama angkat pujian. Yesus nama itu pikat hatiku. Haleluya.
Tiba saatnya persembahan pertama dijalankan. Bagi pelayan persembahan kami persilakan untuk melayani Tuhan. Kita sama-sama pujikan langit dan bumi, pujilah Tuhan. Ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Saudara, kami persilakan untuk bangkit berdiri. Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita sadar bahwa apa yang kita miliki semuanya itu daripada Tuhan. Walau kita tidak dapat melihat rencana hidup kita dan diri kita masing-masing, tapi Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita semua. Karena rencana dan rancangan Tuhan dalam hidup kita bukan rencana dan rancangan yang gagal dan penuh kecelakaan, melainkan kebaikan dan damai sejahtera Tuhan yang Tuhan berikan untuk kita. Kita tetap percaya kepada Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita naikkan pujian. Ku sadar tak semua. Haleluya Yesus. Tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku.
berkat yang mulia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Patut kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa atas kemurahan, anugerah, pertolongan, penyertaan, perlindungan, bahkan berkat rahmat-Mu yang telah Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Damai sejahtera-Mu mengawali perjalanan kami dari hari ke hari sampai hari ini, memungkinkan kami kembali untuk datang menghadap tahta anugerah-Mu, di mana kami perlu Engkau, butuh Engkau Tuhan. Tanpa Engkau, di luar Engkau kan bisa berbuat apa-apa. Itu sebabnya Tuhan kami bersyukur dapat beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Kami dapat menggunakan waktu ini sebaik-baiknya. Kami menghargakan kemurahan Allah sebaik-baiknya untuk kami membalas cinta kasih Tuhan. Tibasnya di mana kami akan mendengar firman-Mu. Urapi kami, telinga kami, pikiran kami, untuk kami dapat menangkap firman Allah, mendengar firman-Mu dengan baik ya Bapa. Terima kasih, sucikan segenap kuasa yang akan mengganggu dan mengacuhkan ibadah kami. Kami dapat menikmati kasih-Mu, kuasa-Mu, menikmati kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu dan memberkati firman-Mu. Kami mau terima firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Semua baik, sehat semua. Puji Tuhan, kita bersyukur. Kita ada ini karena kemurahan dan anugerah Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kita, sehingga kita boleh ada sebagaimana ada saat hari ini. Kita akan menerima kebenaran firman, kehadiran Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan, masih berbicara mengenai Tuhan Yesus tidak berubah. Saudara, minggu yang lalu kita telah menerima firman Tuhan, kemurahannya yang tidak berubah. Tapi pada pagi hari ini kita akan menerima firman Tuhan, yaitu kebaikannya yang tidak berubah. Kebaikan Tuhan yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai hari ini, bahkan sampai masa depan, sampai selama-lamanya. Kebaikannya tidak pernah berubah. Kita akan baca firman Tuhan di dalam Yakub pasal 1 ayat yang ke-17. Yakub pasal 1 ayat yang ke-17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Sekali lagi, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jelas firman Allah di sini bahwa segala sesuatu yang baik itu datangnya dari atas, dari Allah. Allah memberikan yang sangat amat baik, terbaik. Berarti yang tidak baik, yang tidak benar, yang buruk itu bukan dari Allah. Saudara kasih dalam Yesus Kristus, kalau saudara menderita, saudara sengsara, saudara mengalami yaitu masalah, kesulitan dan kesukaran, itu datangnya bukan dari Tuhan, dari dunia dan dari manusia. Dengan jelas di sini bahwa segala sesuatu yang baik itu datangnya dari Allah. Apa benar? Kejadian pasal 1 ayat yang ke-31 lebih jelas lagi. Kejadian pasal 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari yang ke-6. Saudara, dari awal,
Dari awal ciptaan Allah membuat segala sesuatu sangat amat baik. Dan ini tidak pernah berubah. Kebaikan Tuhan tidak pernah berubah. Perbuatan Tuhan yang baik juga tidak pernah berubah. Saudara, nah saat ini bagaimana cara kita untuk mendapatkan sesuatu yang sangat amat baik itu? Markus pasal yang ke-7. Injil Markus pasal yang ke-7 ayat 31 sampai 37. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian. Ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik napas dan berkata kepadanya, Efata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Ayat 37 kita baca bersama-sama. Ayat 37 kita baca bersama-sama. 2, 3. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah. Kebaikannya juga tidak berubah. Saudara, ya, yang berubah itu dunia. Yang berubah adalah manusia. Tuhan segala-galanya sangat amat baik, jasmani dan rohani. Sekali lagi, jasmani dan rohani. Jasmani berbicara tentang apa? Tentang kesehatan. Tentang apa? Tentang keluarga. Tentang ekonomi. Tentang keuangan. Tentang pekerjaan. Tentang usaha. Semuanya baik. Ini janji Tuhan. Dan inilah pekerjaan Tuhan, menjadikan semuanya baik. Saudara, demikian pula rohani. Tuhan menjadikan kita baik. Orang yang berdosa, orang yang jahat, orang yang kejam, suka bermusuhan, bertengkar, berkelahi. Saudara, Tuhan menjadikan baik kalau mau. Yang sombong, congkak, menjadi rendah hati, lemah lembut. Saudara, ini secara rohani. Baik artinya apa? Elok. Sungguh elok. Ya, elok saudara. Ya. Selanjutnya utuh. Utuh saudara. Penuh, teratur, rapi, itu indah, menawan, mujur, beruntung, tidak jahat, berbudi luhur. Saudara, ya, itulah arti daripada baik. Dan baik ini saya ibaratkan yaitu seperti obat.
seperti jamu yang manjur, saudara. Yaitu apa? Menyembuhkan dari segala penyakit, menyembuhkan dari segala luka. Luka hati, luka batin, luka jiwa. Itulah Tuhan, saudara. Makanya kalau hari-hari ini saudara punya masalah, punya beban, saudara yaitu ada ketakutan dan kekhawatiran saudara. Saudara ingin sesuatu yang baik, itu yang tidak baik saudara. Menimpa dunia saat ini juga gelisah, takut. Sampai hari ini banyak orang-orang Kristen yaitu takut mereka untuk datang ke gereja. Berarti itu tidak baik, keadaan tidak baik menimpa dalam hidupnya. Saat ini saya tidak tahu keadaan saudara, pikiran saudara, hati saudara, jiwa saudara. Apa ada ketenangan dan ketentraman, damai, sejahtera? Kalau itu ada, itu namanya baik. Kalau tidak ada gelisah, takut, khawatir, cemas, saudara, berarti saudara itu tidak baik. Saat hari ini Tuhan akan memberikan sangat amat baik, amin. Kalau saudara mau, saudara mau diberikan sesuatu yang baik. Saudaraku kasih, untuk mendapatkan sesuatu yang saya sampaikan, sesuatu yang baik tadi, ada beberapa hal dalam firman Allah ini. Yang pertama, ayat 33, saudara. Dan sudah memisahkan dia dari orang banyak, mereka sendirian. Yang pertama, memisahkan dari orang banyak. Tuhan memberikan sesuatu yang sangat amat baik, jasmani dan rohani. Tadi kita kata usaha, keuangan, ekonomi, pekerjaan, rumah tangga, hati, batin, pikiran, jiwa kita, saudara, harus mau dipisahkan. Dipisahkan dari apa, saudara? Dipisahkan hubungan dengan dosa. Hubungan dengan dosa. Berita tentang dosa. Ya, saudara. Berarti dipisahkan dari orang banyak ini, diputus, dipedot. Tidak ada lagi hubungan dengan namanya dosa. Sudah tahu dosa? Melanggar firman Tuhan. Tidak percaya firman Tuhan, memberontak firman Tuhan. Saudara, itu dosa. Jadi dipisahkan dari semuanya itu. Nah, saudaraku kasih dalam Yesus Kristus, kalau dulu hidup kita suka apa saudara? Suka minum. Suka apa? Sudah judi, dipedot. Amin. Saudara, Tuhan itu tidak pernah melarang. Tidak pernah melarang, saudara. Cuma Tuhan katakan, kalau dalam Taurat jangan. Tetapi dalam zaman anugerah, silakan kamu minum, silakan kamu bisa perokok. Tapi firman Tuhan kan mau binasa atau mau celaka. Firman Tuhan katakan barang siapa membinasakan tubuh, dikatakan celaka, binasa. Sudah baca dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 17. Ketahuilah tubuhmu adalah rumah Roh Kudus. Rumah Roh Kudus harus kudus, bukan rokok kudus, saudara. Siapa yang membinasakan rumah Allah akan dibinasakan. Tuhan tidak pernah melarang jangan merokok, tidak. Saudara tahu di itu tulisan-tulisan. Sebelum rokok membunuh kamu, bunuhlah rokok itu. Sudah kita tahu semua. Saudaraku kasih, dalam saya tidak akan uraikan lebih lanjut lagi. Tapi saudara, salah satunya itu. Menimbulkan apa? Apa menimbulkan kesehatan, membuat sehat? Kanker tenggorokan, kanker paru-paru, bronkitis seperti saya. Jujur aja, saya dulu adalah perokok berat. Untung saya bertobat, saudara. Enggak, mungkin saya sudah mati, saudara. Lepas itu semua, Tuhan tidak pernah jangan. Silakan kamu menghisap rokok, silakan sebanyak-banyaknya. Kalau mau binasa ya silakan.
Demikian pula kamu minum sebanyak-banyaknya. Firman Tuhan katakan, kalau mau celaka ya silakan. Tuhan tidak pernah larang. Nah ini yang harus dipedot saudara. Kalau saudara ingin mendapat sesuatu yang baik, sehat, baik kan sehat saudara. Mau sehat? Mau sehat? Kita tidak mau binasa, tidak mau celaka. Selanjutnya saudara kasih dalam Yesus Kristus tentang miras, tentang narkoba dan seterusnya. Itu sudah dilarang oleh pemerintah. Membuat apakah orang yang narkoba itu jadi sehat? Jadi sehat saudara, tidak. Namanya aja pil setan. Yang diminum adalah setan, jadi setan saudara. Iya kan? Nah salah satu, dipedot itu semuanya. Kebiasaan yang lama. Mudah tersinggung, mudah ngamuk, mudah marah. Kebencian, pertengkaran, perselisihan, semua. Tuhan katakan Yesus datang ke dalam dunia ini dikatakan damai di surga, damai di bumi, damai di hati. Amin. Ini tiap bulan Desember kita tahu bahwa itulah tujuan Yesus lahir untuk mendamaikan kita, bukan untuk mencerai-beraikan kita, bukan untuk yaitu memecah belah, tapi mendamaikan kita. Saudara, ya kalau dulu mungkin itu kesukaan, tapi sekarang dikatakan itu dibuat semuanya. Paulus kata itu merupakan suatu kebanggaan, tapi dibandingkan dengan kasih karunia Allah, itu seperti sampah. Berarti makan sampah. Ya saudara, seperti itu. Nah, itu sebabnya saudara, Roma pasal 12 ayat 2. Jangan serupa dengan orang Kristen, masih banyak yang serupa dengan dunia. Karena apa? Sungkan. Karena apa? Takut nanti tidak punya teman. Atau yang ya saudara, takut mereka tidak punya teman. Anak-anak muda demikian pula, ada istilah guyupi. Guyupi hal yang dosa, yang jahat saudara. Nah ini bebas dari cara-cara dunia, ini dipisahkan. Ya, bebas dari cara-cara dunia. Bebas dari cara-cara dunia. Putus semuanya. Saudara kasih. Selanjutnya firman Tuhan katakan, barang siapa ada di dalam Yesus Kristus menjadi ciptaan baru, yang lama lenyap, yang baru itu muncul. Amin saudara. Itu ditinggalkan, semua ditinggalkan. Jadi firman Tuhan bukan hanya didengar, diterima, dan diaplikasikan dalam hidup. Tidak ada artinya kalau sudah mendengar firman tidak diterapkan dalam hidup. Tidak ada artinya sama sekali. Saudara kasih, sebagaimana yaitu Abraham. Dia mendengar firman. Ya, keluarlah kamu dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari orang tuamu. Dia mendengar. Pada waktu mendengar langsung. Nah itu seperti itu diaplikasikan, seperti begitu mendengar firman dia lakukan. 3 hal yang dia lepaskan, 3 hal dia dapat. Amin saudara. Tuhan tidak pernah berhutang. Sudah ditinggalkan pekerjaan saudara, tinggalkan kesibukan saudara, datang ke tempat ini. Tuhan memperhitungkan saudara pada saat hari ini. Sebagaimana Abraham. Selanjutnya yang kedua saudara, setelah dipisahkan seperti sekam dan yaitu gandum, seperti yaitu ilalang dan gandum, dipisahkan. Demikian pula hidup saudara. Jadi saudara, kalau tidak serupa dengan dunia berarti punya warna sendiri hidup orang Kristen. Dalam cara bertutur kata, bertingkah laku, ya itu beda, tidak sama dengan dunia. Selanjutnya yang kedua, mereka sendirian, dewean, ijen, saudara. Ini sendirian. Keselamatan itu dikerjakan pribadi lepas pribadi, tidak bisa diwakilkan. Keselamatan istri tidak bisa diwakilkan oleh suami dan sebaliknya, anak dan orang tua, kakak dan adik. Keselamatan tidak bisa diwakilkan, dikerjakan pribadi lepas pribadi, orang per orang, individu. Tidak bisa, saudara, tidak boleh diwakilkan. Di antara doa, wis bu, kamu budalo doa, wakilnya sampai naik.
Wes Pak sampai nang gereja, aku wakil saja. Ya apa kira-kira? Saudara. Ada istilah begini, saudara. Kalau apa wakil atau titip, saudara. Ada istilah seperti ini, saudara. Ya kalau seperti itu, yaitu swarga nunut, neraka katut, saudara. Tidak bisa berdoa, beribadah demikian pula. Wes kamu nang gereja, aku nang omahai. Tidak bisa, saudara. Memberi berkorban demikian pula tidak bisa diwakilno. Wes aku gak iso titip iki. Saudara, saudaraku kasih, titip persembahan kasih, titip kolektor. Malah kadang-kadang gak nyampe, saudara. Haleluya. Malah gak nyampe, saudara, dititipnya masuk ke kantong gini. Ya, banyak terjadi itu, titip. Tidak bisa, saudara. Berarti kalau sudah tidak datang ke gereja, titip persembahan kasih. Kalau di sini adalah per bulan itu persembahan kasih, titip yaitu kolektor saudara masuk surga, tapi saudara masuk neraka. Tidak bisa, saudara. Ya, saudara kasih dalam Yesus Kristus tidak bisa diwakilkan, harus sendiri-sendiri, saudara. Ya, terus makan bisa diwakilkan? Tak wakilno wis mangano sing wareg. Aku tak ndelok tok ae. Ya sing mangan sing wareg. Sing delok ya tepat lapar, saudara. Ya. Seperti itu. Demikian pula apalagi tidak bisa diwakilkan nikah. Sapa gelem makili nikah? Oh, rebutan, saudara, mungkin. Mau, saudara. Saudara nikah. Ya. Terus diwakilkan. Magda nikah, wis wakilno ae, tak wakilno, tolong wakili Ica. Yang nikah itu Magda, terus Ica suruh makili, saudara. Kira-kira ya apa? Mungkin Ica mau, tapi bisa kan enggak? Enggak bisa, saudara. Terus apalagi, saudara? Ya, mati. Siapa sih gelem makili mati? Ayo. Umpama contohnya saja, Ali engko bengi kowe mati. Oh, terus saya bilang sama istri saya, wakilono yo. Saya bilang istri, wakilono yo. Mau enggak? Sendiri-sendiri, pribadi lepas pribadi. Setelah dipisahkan, yaitu sendiri, keselamatan sendiri-sendiri. Ibadah, semua berdoa, itu sendiri-sendiri. Tidak bisa diwakilkan maksud saya. Kalau berdoa kelompok kan sendiri-sendiri mereka datang kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara, setelah mereka sendirian, saudaraku kasih, Yesus bertindak. Dikatakan dalam ayat tadi, Tuhan Yesus memasukkan jarinya di telinganya, telinga jasmani dan rohani. Telinga dalam firman Allah ini sedang apa? Dikatakan tuli. Tuli berarti tidak bisa mendengar. Basa Jawa tuli napa niku nggih? Budek. Terus lebih kasar lagi. Dublek. Wis nemen itu, saudara ya. Ya. Tuli, budak, dublek. Nah, saudaraku kasih, ini dalam ayat ini dikatakan seperti ini. Telinga jasmani bisa mendengar, telinga rohani tidak bisa mendengar. Halo? Loh, diam saja. Saudara tahu, iman itu bisa tumbuh, iman itu bisa menjadi besar, dan mujizat yang besar terjadi karena mendengar firman Tuhan. Semua mendengar firman hari ini? Sewaktu saudara mengikut Tuhan sampai saat ini berapa kali saudara mendengar firman? Bisa dihitung? Dalam 1 bulan saudara berapa kali mendengar firman? Kalau ibadahnya hanya di minggu cuma hanya 4 kali mendengar.
Kalau ibadah tambah hari Rebu, saudaraku kasih 8 kali mendengar. Ditambah lagi hari Jumat berarti 12 kali mendengar. Terus kalau Minggu gak teko, Rebu gak teko, Jumat gak teko. Apa yang didengar? Saudara, apa yang didengar? Makanya imannya tidak jadi kuat dan kokoh. Imannya tidak bisa bertumbuh. Ono masalah sidik aja sudah oleng. Ada masalah sedikit aja sudah itu bingung, khawatir, takut. Apalagi masalah besar. Saudara, tangan Tuhan dimasukkan di telinga ini, saudara. Dikorek. Telinga yang tuli, saudara. Ya. Kasih dalam Yesus Kristus. Tuli telinga karena tidak bisa mendengar. Dalam firman Tuhan dikatakan Matius pasal 13 ayat 14 sampai 15. Yesaya mengatakan pada waktu Yesaya diutus, ya, siapa kayak aku utus? Yesaya bilang, aku Tuhan, utus aku. Dia diurapi mulutnya untuk menyampaikan firman. Tetapi Yesaya bilang, sapa sing gelem krungu omonganku? Sapa sing gelem ngrungokne firman yang saya sampaikan? Karena bangsa pada waktu zaman Yesaya, bangsa itu sedang menebal hatinya. Sehingga dikatakan mereka punya mata tidak bisa melihat, punya mulut tidak bisa ngomong, punya telinga dublek, saudara. Tidak bisa mendengar. Bagaimana dia bisa bertobat? Bagaimana dia bisa hidup baik? Bagaimana dia bisa diperbaiki? Tidak bisa mendengar. Saudara, mau diberkati Tuhan? Mau diberkati Tuhan? Baca Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 18. Jika engkau mendengar firman hari ini, melakukan dengan setia, setia itu utuh, tidak dikurangi, tidak ditambahi, maka akan mengangkat engkau lebih tinggi dari bangsa-bangsa lain. Amin. Tuh, saudara akan ada di atas bukan di bawah. Naik, saudara bukan jadi ekor tapi jadi kepala. Segala berkat ini akan datang kepadamu, akan dilimpahkan kepadamu. Diberkati buah kandunganmu, diberkati pertanianmu, diberkati ternakmu, semua diberkati Tuhan. Mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudaraku kasih dalam Kristus, Saul ditolak oleh Tuhan, dibuat oleh Tuhan karena dia tidak dengar-dengaran. Firman Tuhan katakan lebih baik dengar-dengaran daripada persembahan. Jadi saudaraku kasih, orang yang memberi persembahan kepada belum tentu dengar-dengaran. Tapi orang yang dengar-dengar dia akan memberikan persembahan. Sebab alasannya Saul yaitu suruh membunuh semua, suruh melenyapkan semua, yaitu orang-orang Aram itu. Tetapi ada beberapa yang dibawa pulang. Alasannya apa? Mengapa kamu? Oh, ini alasannya saya pakai untuk persembahan, untuk begini, untuk Tuhan dan seterusnya. Saudara, ya, lebih baik dengar-dengaran daripada persembahan. Samuel mengatakan demikian, saudara. Pengkhotbah pasal 4 tadi katakan 1 Samuel pasal 15 ayat 21-22. Pengkhotbah pasal 4 ayat 17 dikatakan, hati-hati kalau kamu mau melangkah ke rumah Allah, karena mendengarkan itu lebih baik daripada persembahan. Hati-hati. Saudara mau datang ke gereja, mau beribadah kepada Tuhan, saat itu saudara mendengar firman Tuhan. Mengapa saudaraku kasih kita mendengar itu hal yang penting dalam hidup kita?
Lukas pasal 11 ayat 28 dikatakan berbahagia mereka yang mendengar firman dan melakukannya. Mau berbahagia saudara? Diberkati Tuhan. Yang keempat, yang terakhir saudara. Setelah itu Yesus meludah ke tanah dan ludah itu dimasukkan di mulut yang bisu tadi. Nah, firman Tuhan tadi punya mulut tidak bisa ngomong, rupanya perlu mulutnya diobok-obok saudara. Orang bisu ini diam saja, menyerah saja, biarpun mulutnya diobok-obok oleh tangan Yesus dan ludah bercampur tanah dimasukkan di dalam mulutnya orang bisu ini. Dia menyerah. Mengapa? Biarpun dia diinjak, biarpun dia direndahkan, diremehkan saudara, tadi mulut diopok-opok, mereka menyerah. Asal apa? Yang penting saya sembuh. Amin saudara. Yang penting saya mendapat sesuatu yang baik. Saudara, ini berbicara tentang mulut adalah berbicara tentang perkataan. Bisu berarti tidak bisa berkata-kata. Berkata-kata yang baik, bertutur kata yang sopan, yang santun, tidak bisa. Maka perlu mulut ini diobok-obok oleh tangan Tuhan, yaitu oleh firman Tuhan, saudara. Dikuduskan dan disucikan. Berbicara tentang kebenaran firman Tuhan sulit, berbicara tentang kebenaran Allah, tentang perbuatan Allah yang besar. Perlu dijamah mulut ini. Ya, yang suka gosip, suka fitnah, suka menjelek-jelekkan orang, ngerasani orang. Saudara, seharusnya lidah mulut kita untuk pakai untuk memuji dan memuliakan Tuhan ini perlu saudara. Dijamah oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan. Sehingga saudara kita bisa mendengar dengan baik, berkata-kata dengan baik, menjadi berkat dan menyenangkan hati Tuhan. Kolose pasal 4 ayat yang ke-16. Kami jemput semua berdiri, kita baca bersama-sama ayat ini. Kolose pasal 4 ayat yang ke-6. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Amin. Mau mendapat sesuatu yang baik hari ini, sesuatu yang sangat amat baik dalam hidup saudara, dengar firman Tuhan dengan baik saudara. Dan firman Tuhan ucapkan dengan baik, berkata-kata dengan baik. Dalam ayat tadi dikatakan kata-katamu penuh dengan kasih. Dalam ejaan lama kata-katamu seperti garam yang sedap, saudara. Ini yang ada dalam hidup kita. Itulah Tuhan Yesus yang sangat amat baik, menjadikan segala-galanya baik. Kita percaya bahwa Tuhan menjadikan segala kita baik. Ada yang sakit hari ini yang datang? Ada yang tekanan jiwa, hati saudara, pikiran saudara, ekonomi saudara, keuangan saudara, rumah tangga saudara, pekerjaan saudara. Tuhan berjanji dalam hidup saudara akan menjadikan segala hal baik kalau saudara mau menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan. Haleluya. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Katakan semua baik. Itulah Tuhan Yesus, tidak pernah berubah kebaikan Tuhan. Dinyatakan dalam hidup saudara. Yang tidak baik berarti dari dunia, yang tidak baik dari setan, yang tidak baik dari manusia. Pagi ini Tuhan akan memberikan yang sangat amat baik dalam hidup saudara. Ekonomi saudara, kesehatan saudara, usaha saudara, masa depan saudara. Tuhan
haleluya. Bapa, haleluya, haleluya. Engkau sungguh baik Bapa. Engkau sungguh baik Bapa, haleluya. Mari Tuhan katakan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Bapa, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Hidup saudara yang tidak berarti, yang kurang baik, yang tidak baik. Mungkin kemarin, tadi pagi, saat ini saudara datang kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan sesuatu yang baik. Tuhan akan mengubah sesuatu tidak baik menjadi baik dalam hidup saudara. Percaya itu. Percaya. Kita punya Tuhan yang sangat amat baik. Dunia semakin hari semakin tidak baik. Tetapi Tuhan Yesus tetap amat baik dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kami bersyukur mempunyai Tuhan Yesus yang sangat amat baik. Dan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidup. Kita pujikan sekali lagi. Ibu Indah maju ke depan dan berdoa. Bapa, Kau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Unaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak
kasih buat dengan setelah mendengarkan firman-Mu ini, kami bisa menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, semuanya ini kami serahkan kepadamu. Kami percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kami umat-Nya. Terima kasih kepada Bapak yang memberikan firman, Bapak Ali Natalayan. Diberkati pelayanannya, diberkati keluarganya, diberkati anak cucu dan menantunya. Terima kasih Tuhan, semuanya kami serahkan kepadamu. Kami berharap dengan mendengarkan firman-Mu ini kami menjadi lebih kuat dan lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami yang kurang sempurna, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tiba saatnya persembahan kedua dijalankan. Bagi pelayan kantong kolektor, kami persilakan untuk melayani. Kita pujikan sajeke aku nderek Gusti. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan firman ini akan selalu bekerja dalam kehidupan kita sehingga membawa kita untuk mengerti rencana dan kehendak Tuhan. Amin. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara yang telah beribadah di tempat ini. Terima kasih atas korban kasih Bapak Ibu, baik untuk pekerjaan Tuhan, baik untuk kami keluarga hamba Tuhan berupa apapun. Doa kami hanya Tuhan Yesuslah yang mampu membalas dan memberkati Bapak Ibu lewat usaha, lewat pekerjaan, lewat apapun yang Bapak Ibu kerjakan. Disitulah janji Tuhan pasti digenapkan. Amin. Di nama Tuhan, pengumuman untuk ibadah sepanjang minggu yang kita akan lalui. Protokol kesehatan keluarga Bapak Pangabean, persembahan keluarga Bapak Adi Mulyono, hari Rabu jam 5 ibadah pertengahan minggu dipandu oleh Saudari Lili. Hari Kamis jam 5 ibadah pemuda remaja. Hari Jumat jam 9 ibadah perayaan Natal dan Natal. Ibadah Natal dan perayaan lali. Jumat jam 9. Bapak Ibu, ini adalah hari yang bersejarah. Biarpun kita dibatasi, tapi Bapak Ibu ini hari kita.
Jadi tolong jangan sampai nanti Bapak Ibu ditegur oleh orang dunia. Loh, iki yo sampean kok gak teko. Nah, ya. Jadi mohon jam 9 Bapak Ibu datang. Di sini adalah ibadah Natal dan perayaan Natal. Mungkin ibadah tok dan perayaan. Ya, ibadah Natal jam 9. Protokol kesehatan keluarga Bapak Yohanes Suradi, persembahan 1 kali persembahan keluarga Bapak Tio hari Jumat. Nah, hari Jumat, kalau hari Minggu besok Bapak Pangabean dan Bapak Dimulyono. Hari Sabtu jam 10 di Tumapel jam 3 tidak ada ibadah, dijadikan 1 jam 9. Hari Sabtu jam 10 tetap ada doa. Dan jam 11 ada diadakan pengepakan yaitu bakti sosial ya, jam 11 Sabtu ya. Kemudian jam 18 atau jam 6 tetap ada doa pelayan Tuhan. Hari Minggu jam 9 ibadah umum dengan ada penyerahan anak, dilanjutkan dengan bakti sosial. Itu hari Minggu. Saya ulangi ya Bapak Ibu ya. Ya supaya jelas. Untuk hari Minggu berikutnya, hari Minggu yaitu petugasnya protokol kesehatan Bapak Pangabean, persembahan Bapak Dimulyono. Hari Rabu jam 5 ibadah pertengahan minggu dipandu oleh Saudara Lili. Hari Kamis jam 5 ibadah pemuda remaja. Hari Jumat ibadah Natal ya, jam 9. Tugas protokol kesehatan Bapak Suradi, persembahan keluarga Bapak Tio. Hari Sabtu jam 10 ada doa, jam 11 atau jam 12 mungkin masuk doa saja. Jam 11 yaitu kita adakan yaitu pembungkusan atau packing bakti sosial, dan jam 6 sore tetap ada doa pelayan Tuhan. Hari Minggu jam 9 ibadah umum, ada penyerahan anak dan dilanjutkan dengan bakti sosial. Kita bawa dalam doa agar semua berjalan dengan baik. Yang menerima jemaat yang menerima sini atau enggak? Bagi jemaat yang itu apa kari atau bisa ya. Nah, puji nama Tuhan, kita bawa doa agar semua boleh berjalan seturut rencana Tuhan dan semua mendatangkan puji hormat untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kita akhiri ibadah kita. Oh, hari Senin, Selasa tetap ada doa malam. Mau Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat tidak ada. Jadi Senin, Selasa, monggo. Dan doa malam dimulai jam 7. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Berdoa untuk pekerjaan Tuhan, berdoa untuk anak-anak Tuhan yang tidak hadir, berdoa untuk perjalanan kita sepanjang minggu, yaitu usaha, pekerjaan kita, agar Tuhan tolong bangsa dan negara kita bawa juga dalam doa. Mari kita jemput semua bangkit berdiri, kita pujikan apapun yang terjadi dalam hidup ini. Bapak Tio berdoa sebelum doa berkat.
Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan syukur dan terima kasih karena kemurahan kasih-Mu, kebaikan-Mu yang begitu Engkau limpahkan kepada hidup kami, jemaat-Mu satu persatu. Tuhan, boleh kami rasakan, kami telah menerima firman-Mu yang begitu indah. Ya Tuhan, Engkau mau selalu memberikan yang terbaik, yang terindah bagi anak-anak-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami sebagai umat pilihan-Mu, biarlah Tuhan kami sanggup untuk melakukan firman-Mu, boleh memancarkan kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus di antara gimana kami berada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan penuhi hidup anak-anak-Mu dengan Roh Kudus sehingga mampu dan berani memberitakan firman-Mu, menjadi saksi-Mu ya Tuhan anak-anak-Mu ini, karena Engkau adalah Allah kasih. Kami melakukannya dengan kasih. Terima kasih Bapa, berkati jemaat-Mu yang tidak hadir Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang keperluan apapun Tuhan boleh beri pengertian, menghargai untuk melakukan keselamatan yang telah Engkau berikan dengan cuma-cuma. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan juga berkati setiap usaha anak-anak-Mu, baik sebagai pegawai negeri, wira swasta maupun pertanian, peternakan, apapun yang dikerjakan. Kami percaya kalau anak-anak-Mu melakukan firman-Mu, Engkau akan mengangkat hidup jemaat-Mu ini di atas rata-rata, di atas ya Tuhan Yesus segala bangsa. Biarlah damai sejahtera hidupnya Allah boleh dialami oleh jemaat-Mu di sini. Terima kasih Bapa, berkati juga bangsa dan negara kami, pemimpin kami dari Bapak Presiden tertinggi sampai di desa kami berada. Tuhan berkati tetangga kanan kiri kami juga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah Bapa sebagai doa dan seruan kami panjatkan dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita bersama-sama mengangkat dua belah tangan kita dan bersama-sama mengucapkan kata-kata berkat. Sekarang saya mau pulang. Saya sudah menerima berkat, rahmat, anugerah, damai, sejahtera dari Allah Bapa, cinta, kasih sayang, kasih karunia, kemurahan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, urapan Allah Roh Kudus turun dengan limpahnya memberkati kami semua mulai hari ini sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan Bapa ku boleh turun atau pulang terlebih dahulu. Kita puji